pemirsa, salah satu fakta ketertinggalan perempuan dari pria di bidang ekonomi. Pertama, tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja hanya 54,27% dibandingkan laki-laki yang tingkat partisipasinya sudah di atas 83%. Bukan hanya itu, selain tingkat partisipasi, kesenjangan upah yang besar, baik di sektor formal dan informal, perbedaannya kesenjangannya bisa mencapai 30-50%. Ibu-ibu, ini juga pekerjaan rumah berikutnya. Kita bicara soal kesetaraan, persamaan akses, tapi fakta realita di lapangan, bagaimana bisa mengejar tingkat partisipasi perempuan supaya lebih meningkat dan kesenjangan upahnya bisa kita persempit? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau di saya syukurnya ya, Mbak, di perusahaan sendiri bahwa 60% eksekutifnya sudah wanita. Dan kalau berbicara mengenai asuransi, mayoritas daripada life planner kita itu atau lebih dikenal dengan agent itu adalah wanita. Kalau berbicara mengenai income, kami tidak membedakan wanita atau pria. Semuanya sama, dengan komisi yang sama, berbasis kinerja. Tapi kenapa banyak perempuan kalau di dunia asuransi? Karena memang bisa dilakukan tanpa jam kerja yang fleksibel ya, dengan fleksibel, jam kerja yang ketat juga. Apalagi dengan adanya digital ini, di mana kita tidak harus datang, tapi kita bisa melakukan non face to face interaction tanpa harus keluar, gitu ya, tanpa untuk keluarga untuk berkontribusi juga kepada ekonomi. Jadi kalau dilihat dari sisi asuransi secara keseluruhan, besar sekali peran daripada itu asuransi loh, Bu. Iya, itu asuransi. Bukan asuransi. Itu asuransi. Jangan-jangan ternyata salah satu pilihan untuk perempuan berkarya dan mencari income tambahan mencari bidang yang lebih fleksibel dari sisi waktu. Tapi bagaimana dengan data yang tadi aku sampaikan? Yang menarik begini. Jadi kalau kita lihat di dalam, dan ini sudah ada survei juga ya sebagai di perusahaan sendiri, itu ada, ini kita bicara formal sector ya, itu banyak sekali yang kita namakan unconscious bias. You know what unconscious bias? Jadi gini, apa tuh, Mbak? Jadi mereka sama kita tuh setara loh, tidak ada pay gap, semua sama, laki perempuan itu berdasarkan skill. Nah setelah di-assess ternyata ada pay gap. Nah itu karena ada unconscious bias, tidak menyadari bahwa manajemen itu menyadari bahwa sebenarnya ada pay gap itu gitu. Nah ini sesuatu yang harus jadi perhatian. Makanya kami sendiri melihat bahwa wah ini kita core-nya kita mesti juga ke perusahaannya. Jadi tidak hanya kepada pekerjanya tapi perusahaannya. Untuk kita melihat ini perlu ada pendidikan ini juga nih. HRD dan keuangan harus dibekali. Iya, ini bahwa ada kesetaraan gender di tempat kerja itu seperti apa. Makanya sekarang kita mendorong, saya kebetulan mendirikan kumpulan Indonesia Business Coalition ya, koalisi bisnis untuk pemberdayaan perempuan. Dan di mana kami mengajak perusahaan-perusahaan mulai dari multinasional. Kalau multinasional itu biasanya udah ada compliance-nya. Ada ya gender dan inclusion itu udah bagian daripada program mereka. Tapi kan kebanyakan perusahaan nasional maupun yang apalagi yang menengah itu belum banyak ya seperti itu. Nah, mereka tuh harus mengetahui sebenarnya apa sih how to-nya bagaimana gitu. Makanya kita ada program juga untuk assessment di mana mereka juga ada GEARS certification gitu ya, gender equality-nya itu bisa kita assess. Nah di situ ada gitu dari segi pay gap, recruitment. Jadi sekarang ada perusahaan mengatakan gini deh, kalau saya mau rekrut kita mau kandidatnya equal, 50-50 gitu. Nanti kita cari mana yang terbaik. Kemudian fleksibilitas daripada jam kerja. Itu kan sangat membantu perempuan kan juga. Di mana fleksibilitas jam kerja ini juga sekarang juga sudah banyak dengan tentu saja dengan digitalisasi dan lain-lain. Tapi juga infrastruktur untuk perempuan di tempat kerja. Ini juga bisa membantu juga gitu. Di mana ada yang namanya ruang laktasi, ada yang namanya itu semua sudah kita bicarakan. Nah, ini semua adalah hal-hal untuk mendukung bagaimana kesetaraan ini bisa terjadi. Jadi kesetaraan itu nggak akan bisa terjadi cuma dari pekerja atau sisi perempuan saja. Bagaimana perusahaan juga harus dedicate memberikan dukungan itu. Kalau kita lihat ya, satu-satu. Oke. Saya jadi kalau kita melihat tadi yang disampaikan Mbak Sinta tuh bagus gitu ya. Kalau kita melihat pada awalnya itu jumlah pekerja perempuan dan laki-laki yang direkrut most likely sama. Tetapi semakin naik ke atas, jumlah perempuan yang menduduki posisi penting tergerus angkanya. Lama-lama habis. Itu kenapa? Banyak hal. Misalnya faktor keluarga, faktor cuti, melahirkan, terus kemudian mereka merasa tidak lagi ingin
confidence masuk ke tempat kerja, atau ketika mereka masuk kerja mereka harus ngulang lagi seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kemudian kenapa perempuan itu ketika masuk sama, kemudian semakin tinggi itu semakin sedikit perempuan. Iya. Nah, Dan banyak yang penting juga perempuannya yang nggak mau loh. Betul. Ada juga perempuan yang nggak mau dipromosikan. karena mereka semakin sulit. tinggi, Takut mereka dengan tantangan karena akan menyita waktu untuk Iya. keluarga dan sebagainya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Afi di awal yang sangat Iya. menarik ya. Tadi tentang sektor banyak perempuan di sektor informal, Betul. gaji lebih rendah dan sebagainya. Itu memang merupakan kerentanan perempuan. Walaupun perempuan itu jumlahnya banyak, Iya. economic player yang tinggi, tetapi itu merupakan bentuk-bentuk kerentanan perempuan. Gimana apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya adalah pendidikan, edukasi. Kembali ke situ lagi. Bagaimana kita mengequip perempuan jadi supaya mereka masuk ke skill worker ya, Mbak Deni ya. Nanti Mbak Deni bisa cerita banyak juga. Bagaimana perempuan itu lebih high skill, mereka bisa masuk ke level-level yang memang tidak harus berkompet di level tertentu. Jadi mereka bisa dapat upah yang juga setara, dan bahkan banyak sekarang yang sudah lebih tinggi karena mereka high skill worker. Tapi saya setuju. Saya setuju bahwa wanita-wanita Indonesia itu harus di-equip ya untuk menjadi pahlawan. Tapi di satu sisi juga kita juga membutuhkan support daripada pria. Nah, gitu maksud saya loh, tadi ya. pertanyaan adalah Karena- jangan-jangan yang Iya. menahan juga adalah anggota karena keluarga atau suami yang Saya dekat. sebelum itu ya, karena support dari pria, it seems like kita itu nggak mampu, kita nggak berdaya. Saya pingin mental blocker itu dihilangkan. Yes. Tapi karena apa? Karena saya melihat pertama adalah tadi kembali kepada soal isu perbedaan Soal upah. partisipasi dan kesejahteraan Kita upah. jangan kemudian terjebak kepada sektor. Karena ada kajian atau survei dari BPS setahun itu 2 kali yang menyebutkan memang rata-rata upah gaji buruh itu di Indonesia 3 juta, tapi pria itu 3,3, perempuan itu 2,5 loh. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Kiki, Iya. apa alasannya. Tapi yang kedua adalah tadi kita harus paham ya, kalau perempuan itu kerja apalagi sektor formal, tempat kerjanya itu ada di mana? Sebagian besar di kota besar. Dan yang terjadi adalah 70% dari commuter workers itu adalah laki-laki. Kalau perempuan dari rumahnya Bekasi, kerjanya pabriknya di mana? Itu sekali lagi dia harus meninggalkan rumah dari jam berapa, pulang jam berapa, belum keamanan dan lain sebagainya. Belum Jadi lagi harus- sangat tidak Iya. katakanlah nyaman sama Iya. perempuan. Karena itu perempuan ujung-ujungnya pendidikan. Bagaimana dia kemudian tahu bahwa there are opportunities out there, dan kemudian ada ilmu-ilmunya bagaimana mereka bisa berbisnis dari rumah, bekerja dari rumah, jadi telemarketing dari rumah. Bisakah dilihat jualan bahwa online sektor dari rumah. informal kenapa angkanya banyak? Karena memang memenuhi kebutuhan perempuan atau ibu atau istri pada saat itu, sehingga memang mereka bisa berkarya. Semenjak pandemi itu angkanya akan lebih Naik, kan? Naik. ya, Akan karena naik. kita namakan great resignation ya. Jadi ini sebenarnya ada lagi dressing buat perempuan, karena juga apakah perempuan kembali lagi ke tempat kerja, ini mereka mulai berpikir. Waktu pandemi mereka kesempatan untuk melihat aduh kerja dengan fleksibilitas sangat lebih enak, lebih nyaman untuk mereka. Betul. Jadi makanya oleh karena itu ini akan harus jadi perhatian. Saya rasa kita juga mendorong adanya pengembangan dari segi perempuan mau membuka usahanya sendiri dan lain-lain. Tapi kita juga mesti berhati-hati karena kita membutuhkan perempuan itu juga di tempat kerja yang formal. Betul. Dengan posisi-posisi penting Iya, itu. smart economics. Remember participation juga perempuan ini juga smart economics kan. Iya. Jadi ini juga kita harus jadi perhatikan. peran Tapi digital bekerja di itu rumah sangat itu besar. jangan dikonotasikan itu informal loh. Karena Iya. banyak perempuan jadi programmer itu dari rumah, telemarketer dari rumah, customer service dari rumah. Itu banyak sekali dan Itu yang testimoni saya- dari peserta kartu prakerja banyak banget. dari rumah jadi bilang UMKM dan informal. Iya, bahwa digital era ini memang luar biasa membuka wawasan, membuka peluang gitu ya. Iya. Dari dua sisi, formal ataupun informal. Jadi kesetaraan gender ini harusnya sudah lebih terbuka lagi buat kesempatan semua. Oke, ketika semua bicara soal kesetaraan gender, salah satu yang memang kita lihat adalah challenge ke depannya bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki dan juga kesenjangan dari gender. Karena data dari Women World Banking tahun 2021 menyebut bahwa hambatan budaya menjadi salah satu yang mendominasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan secara signifikan. Apa
yang bisa kita lakukan ketika kemudian terbentur dengan budaya dan kodrat? Nggak perlu dikonflikkan antara perempuan itu Apa bekerja solusinya? dengan orang. Apa solusinya perempuan ketika itu kemudian pilihan ngurus itu keluarga. dikedepankan oleh Ini pasangan? beliau nih. Oke, ayo. Semakin hot ya, karena budaya, apalagi kalau di budaya-budaya kita seperti budaya timur kan kita clear banget ya. Saya selalu mengatakan bahwa biarpun kita sukses di dalam karir kita, kalau kita Berantakan gagal di di rumah rumah tangga. tangga sudah kita dianggap gagal lah, mau seperti Betul. apapun juga, ya kan? Ya ada kan seperti itu Oh kan? sangat. Jadi kita kalau sukses di pekerjaan dikatakan kita terlalu ambisius, melupakan rumah tangga kita, melupakan. Nah ini Susah ya jadi perempuan Indonesia. Tapi gini Mbak Ovi ya, saya melihat kita itu di Indonesia kita harus bersyukur loh. Kita berbicara tentang hal seperti ini. Kita melihat sebenarnya di Indonesia tuh sangat terbuka, sangat mendorong perempuan untuk maju. Jadi mental block itu yang harus kita singkirkan sendiri. Tadi kita sudah berbicara bagaimana Indonesia itu mendukung perempuan, emansipasi perempuan, pendidikan, pekerjaan semua hampir sama. Tergantung kembali ke kita sendiri Mbak Ovi, kita mau maju atau enggak. Bahkan dengan masalah budaya, culture, suami, keluarga, kita bisa manage kok gitu ya. Bu Jadi, Kiki, ya. tapi kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender, memang terlihat terbuka sekali kan di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi kalau kita berbicara mengenai second city, third city atau yang lain, itu ceritanya udah berbeda. Berbeda seperti apa kita bandingkan dengan negara lain yang jauh lebih terbelakang daripada kita dalam hal seperti ini. Saya waktu saya sekolah di US ya, saya sharing ini sesuatu yang sangat merubah hidup saya. Ketika itu profesor saya bilang, dia berpikir saya mau bekerja di Amerika. Dia tanya, kamu harus bekerja lebih ekstra keras daripada laki-laki. Kenapa? Karena kamu bukan native sini dan kedua kamu perempuan. Saya bingung, ternyata di US pun masih seperti itu. Jadi saya pikir, ya sudahlah di Indonesia kita terima, jadi kita justru dari kita sendiri, kita yang mau maju, kita harus yang kita hilangkan Kita dobrak semua itu hambatan. betul. Oke, kita boleh beri tepuk tangan untuk para panelis yang luar biasa. Tidak terasa pemirsa, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Saya yakin semangat dari semua panelis dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana membuat perempuan Indonesia bisa naik ke kelas berikutnya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.